Shalom, untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Sabtu, 15 Februari 2025, tertulis dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada banyak orang tua yang mengeluh karena menghadapi anak-anak zaman sekarang ini yang tidak suka diajar atau dididik lagi, yang tidak senang kalau diperingatkan, atau bahkan mereka bosan dengan peringatan yang senantiasa disuarakan oleh orang tuanya. Tentu semua itu mengakibatkan kekecewaan di dalam diri seorang orang tua. Itu bahkan bisa membuat sakit hati bagi orang tua yang menghadapi hal yang sama. Tentu harapannya kalau mereka masih mau mendidik, masih mau memperingatkan, itu adalah demi kebaikan, itu adalah demi kebahagiaan dari anak-anaknya. Sama halnya, ketika kita sudah mulai menolak didikan Tuhan, kita bosan dengan peringatannya, Tuhan juga kecewa karena Tuhan menginginkan kita hidup sesuai dengan tuntunannya, hidup dalam didikannya, kita senantiasa senang dengan peringatan-peringatannya supaya kita memperoleh kebahagiaan. Memang agak dilema. Di satu sisi kita berdoa, berharap supaya Tuhan memberkati kita, supaya Tuhan menganugerahkan kebahagiaan kepada kita. Tapi di sisi yang lain kita mulai berontak kepada firman-Nya, kita mulai bosan dengan peringatan-peringatannya. Itu dapat ditunjukkan dari sikap orang-orang yang mulai abai terhadap firman Tuhan. Orang-orang yang merendahkan firman Tuhan. Orang-orang yang tidak menerima firman Tuhan sebagai penuntun kehidupannya lagi. Tentu itu akan mendatangkan kecelakaan. Peringatan untuk senantiasa menerima didikan, menerima peringatan dari Tuhan adalah hanya bertujuan untuk kebahagiaan, untuk berkat yang akan diterima orang-orang yang telah mengiyakan firman dan peringatan-peringatannya itu. Dan kita tahu dulu ketika Allah menyuruh Yosua memimpin umat Israel untuk memasuki tanah Kanaan pun, Tuhan memperingatkan Yosua bahwa dia akan memperoleh berkat, dia akan dijaga dan disertai kemanapun dia melangkah, asalkan dia tidak lari ke kiri atau ke kanan sesuai dengan kehendaknya. Dengan kata lain, asalkan dia tetap taat, tunduk kepada didikan, kepada ajaran yang diberikan kepadanya oleh Musa. Maka sama dengan itu, hari ini firman Tuhan juga menasihati kita semua. Janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Janganlah engkau bosan akan peringatannya. Orang-orang yang diberkati adalah mereka yang mau mendengar didikan Tuhan dan yang senantiasa melakukannya, dan peringatan-peringatan Tuhan menjadi kesukaan baginya. Karena apa? Karena itu menjadi terang yang menuntun dia berjalan di dalam jalan yang dikehendaki Tuhan. Walau terjal, dia tetap kuat melaluinya. Walau turunan, dia tetap kuat untuk menuruninya. Karena Tuhan senantiasa memberi petunjuk.
karena Tuhan senantiasa beserta dengannya. Hal yang sama dulu telah dialami oleh umat Israel dalam perjalanan padang gurun. Kehadiran Tuhan lewat firman-Nya, lewat peringatannya yang disampaikan oleh Musa dan Yosua. Umat itu tetap bisa bertahan berjalan walau menghadapi banyak rintangan dan tantangan di sepanjang perjalanan mereka yang panjang dan lama itu. Maka marilah mendengarkan nasihat hari ini. Terimalah didikan Tuhan dan jangan pernah bosan akan peringatannya. Biarlah peringatan-peringatan Tuhan menjadi kesukaan bagi kita dan senantiasa dengan rendah hati kita menerima didikannya lewat firman yang disampaikan kepada kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, berikanlah kami hati yang mau menerima dan menghidupi didikan daripadamu lewat firman-Mu, dan biarlah peringatan-peringatan-Mu menjadi kesukaan bagi kami, sehingga kami dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam Yesus Kristus, dengarlah doa kami ini. Amin.